Bayangin Anda punya akses ke perpustakaan terbesar di seluruh alam semesta. Semua jawaban dari setiap pertanyaan yang pernah ditanyain manusia, semuanya ada di sana. Pasti logikanya dengan semua pengetahuan itu kita bakal capai semacam pencerahan tertinggi gitu ya. Benar, harusnya kan kita bisa menghentikan perang, menyembuhkan semua penyakit, ya hidup harmonis lah. Tapi realitanya justru sebaliknya. Mengakses lautan data ini malah bikin kita makin terpecah, saling serang, dan mendorong planet ini ke ambang kehancuran ekologis. Paradoks yang kelam banget sih untuk abad ke-21 ini. Kita tuh benar-benar berenang di lautan informasi, tapi rasanya kayak lagi tenggelam, bukan berlayar. Nah, itu dia teka-teki utama yang bakal kita obrolin hari ini. Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal membongkar materi yang luar biasa menarik untuk Anda, yaitu kutipan dari buku Nexus karya Yuval Noah Harari. Ya, dan misi kita di sesi ini tuh jelas. Kita mau coba jawab, kenapa Homo sapiens yang punya lebih banyak data dan kekuatan dibanding zaman manapun, malah terancam hancur oleh ciptaannya sendiri. Betul banget. Dan untuk paham itu, materi ini ngajak kita ngerombak total cara kita mendefinisikan informasi. Iya, kita bakal jalan-jalan agak jauh nih. Dari mitos kuno, terus ke tragedi medis abad ke-18, merpati pos di Perang Dunia Pertama, sampai akhirnya kita harus ngehadapin ancaman AI dan gerakan populis global. Oke, mari kita mulai dari awal dulu deh. Kenapa kekuatan raksasa kita ini nggak berbanding lurus sama kebijaksanaan kita? Sumber kita nyorotin dua cerita klasik nih. Mitos Peaton ya? Iya, mitos Yunani tentang Peaton, anak dewa matahari yang maksa bawa kereta surya ayahnya, terus hilang kendali, matahari keluar jalur, dan akhirnya Zeus terpaksa nyambar dia pakai petir biar bumi nggak kebakar. Terus cerita yang kedua itu dari Goethe kan, The Sorcerer's Apprentice atau murid penyihir. Nah iya, si murid yang pakai sihir gurunya ke sapu buat ngambil air, tapi dia nggak tahu cara stop mantranya sampai bengkelnya kebanjiran. Masalahnya dengan dua cerita itu, pesan moralnya selalu nyalahin psikologi individu. Kayak, ini gara-gara keserakahan, keangkuhan, atau kebodohan satu orang aja gitu. Tunggu, jadi Harari bilang fabel ini salah diagnosis. Maksudnya bukan karena manusia itu pada dasarnya serakah secara individu? Harari berargumen begitu. Mengisolasi masalah di level individu itu mengabaikan sumber asli kekuatan manusia. Kekuatan kita itu nggak pernah individual. Kita nggak menguasai bumi cuma karena punya otak yang bisa mecahin rumus matematika sendirian di hutan. Terus karena apa dong? Karena kita ini satu-satunya spesies yang bisa kerjasama secara fleksibel dalam jumlah jutaan orang. Kita membentuk jaringan. Jadi masalah kita sekarang ini bukan krisis psikologi individu, tapi krisis jaringan. Oke, biar saya coba kasih analogi ya. Ini kayak kerja kelompok waktu kuliah gitu nggak sih? Gimana tuh? Ya, setiap anggota kelompok mungkin aslinya pinter-pinter, rasional, tapi karena saluran komunikasi mereka isinya cuma asumsi salah atau gosip beracun, hasil kerja kelompoknya hancur berantakan. Individunya cerdas tapi jaringannya bodoh. Bener banget, analogi itu pas. Sapiens itu gue bangun jaringan massal, tapi lucunya seringkali bukan pakai fakta. pakai fiksi maksudnya. Iya, pakai fiksi, fantasi, dan delusi. Jaringan itu bisa jalan super efisien waktu jutaan orang percaya pada kebohongan massal yang sama. Harari ngasih contoh ekstrim kayak Nazisme dan Stalinisme. Itu kan jaringan yang sangat terorganisir dan kuat ya. Banget. Mereka bisa mobilisasi jutaan orang dan ngubah industri. Tapi fondasi jaringan super kuat itu apa? Kebohongan absolut dan rasisme yang dikemas seolah-olah itu fakta. Masuk akal. Nah, kalau masalah utamanya adalah jaringan yang disatukan sama delusi, insting kita di era modern pasti mikirnya, ya udah suntikin aja lebih banyak fakta. Kita banjiri jaringannya pakai data. Dan insting itu yang Harari sebut sebagai pandangan naif tentang informasi. Pandangan naif? Tunggu, maksudnya insinyur-insinyur Silicon Valley yang bikin internet itu naif. Karena ya kita semua tahulah internet sekarang isinya banyak hoaks. Kata naif di sini itu lebih ke keyakinan filosofisnya. Pandangan naif ini percaya satu rumus sederhana, yaitu informasi sama dengan kebenaran
Dan kebenaran otomatis ngasilin kebijaksanaan dan kekuatan. Jadi mereka mikir kalau informasi makin banyak, manusia bakal otomatis nemuin jalan yang benar. Tepat. Itu kan ideologi semi-resmi Silicon Valley. Kayak misi awal Google buat mengorganisir informasi dunia biar bisa diakses semua orang, dengan asumsi implisit kalau akses ini bakal bikin masyarakat lebih baik. Oh, saya paham. Jadi ibarat cerita murid penyihir tadi, kalau satu sapu bikin masalah, solusi pandangan naif ini bukan nyembunyiin buku mantranya, tapi malah buka pintu perpustakaan lebar-lebar, bagiin buku mantra gratis ke miliaran orang, dan berharap mereka tiba-tiba jadi bijak. Cara yang unik buat ngegambarinnya, tapi iya. Dan jujur aja, kita harus adil, pandangan naif ini sukses besar di beberapa bidang. Ingat Girth yang nulis cerita murid penyihir tadi? Iya, kenapa dengan dia? Kehidupan pribadi Goethe itu contoh nyata tragedi zaman kelaparan informasi. Dari 7 bersaudara, cuma Goethe dan 1 adiknya yang hidup sampai dewasa. Terus waktu dia punya 5 anak, 4 diantaranya meninggal pas masih bayi. Astaga, itu suram banget. Tapi ya wajar untuk standar kesehatan abad ke-18 sih. Betul. Dan sekarang kita tahu, kemungkinan besar penyebab kematian anak-anaknya itu penyakit rhesus. Kondisi di mana golongan darah ibu dan janin nggak cocok. Jadi antibodi si ibu malah nyerang darah bayinya. Tanpa tes medis itu hukuman mati yang misterius ya? Pasti. Nah, coba bandingin sama pengalaman Anda sekarang. Kalau ada yang hamil, dokter langsung cek golongan darah. Kenapa? Karena ada jaringan medis global yang ngumpulin data, bikin standar lab, dan berbagi riset tanpa henti. Oh, jadi berkat aliran data yang masif ini, penyakit rehes sekarang bisa dicegah cuma pakai suntikan. Kematian anak turun drastis. Di titik ini, pandangan naif emang bekerja dengan luar biasa. Betul banget. Informasi jadi kebenaran dan nyawa terselamatkan. Tapi di sinilah kita harus mulai kritis nih. Kalau jaringan informasi global bisa menyembuhkan penyakit rehes, kenapa rumus yang sama mogok total pas ngadepin perubahan iklim? Nah, itu dia pertanyaannya. Maksud saya, kita punya sensor di lautan, satelit yang mantau karbon, ribuan jurnal ilmiah. Kita tenggelam dalam data soal iklim atau ancaman nuklir, tapi kenapa kebenaran dari data itu nggak berubah jadi aksi nyata? Kenapa pandangan naif ini gagal? Gagalnya itu karena 2 hal. Pertama, manusia memproses info bukan selalu buat nyari kebenaran, tapi sering buat mempertahankan kekuasaan kelompok. Nanti kita bahas ini di gerakan populis. Kedua, dan ini yang paling krusial, pandangan naif lupa kalau suatu saat nanti manusia bukan satu-satunya yang memproses informasi. Anda mengarah ke AI ya, kecerdasan buatan? Iya, kita nyiptain teknologi yang beda banget dari semua penemuan sejarah. Tapi tunggu, biar jelas. Bedanya AI sama katakanlah mesin cetak atau bom atom itu di mana sih batasnya? Bukannya sama-sama teknologi? Bedanya ada di transisi dari alat menjadi agen. Selama ribuan tahun, semua penemuan manusia itu cuma alat. Pisau batu nggak bisa milih siapa yang mau dipotong. Bom nuklir nggak bisa mutusin sendiri kapan dia meledak. Jadi alat itu bodoh ya? Sangat bergantung sama manusia buat ngasih arahan. Betul. Alat itu pasif. Tapi AI itu agen. Dia bisa menelan informasi sendiri, nemuin pola yang bahkan nggak masuk akal buat otak kita, dan ngambil keputusan independen. Kasih contoh deh, keputusan independen kayak gimana? Ya kayak sekarang, algoritma nentuin apakah Anda layak dapat pinjaman bank, nyaring siapa yang dipanggil wawancara kerja, bahkan di beberapa tempat, AI merekomendasikan hukuman penjara berdasarkan prediksi residivisme. Gila ya. Gramofon memutar musik kita, mikroskop melihat sel kita, tapi mereka nggak bisa nulis simfoni atau meracik obat baru. AI bisa lakuin itu. Kita bukan lagi ngasih perintah ke alat, kita ngasih kendali ke agen. Dan inilah yang bikin Harari ngingetin soal tirai silikon. Kalau dulu ada tirai besi yang membelah Eropa, tirai silikon ini memisahkan seluruh umat manusia dari algoritma yang menguasai mereka. Jadi kita terasing dari sistem yang mengatur hidup kita sendiri, karena algoritmenya terlalu rumit buat dipahami manusia. Tepat. Bayangin hidup di mana ekonomi dan militer diurus sama agen anorganik ini. Pantesan banyak orang yang merasa panik dan marah. Anda scroll HP dan sadar kalau Anda nggak pegang kendali atas apa yang Anda lihat atau beli. Perasaan nggak berdaya ini pasti yang jadi bahan bakar buat gerakan populis kan? Benar banget. Waktu masyarakat ngerasa jaringan institusi nggak melayani mereka lagi, muncul ketidakpercayaan radikal. Dan di sini materi kita membedah pandangan populis murni dari cara mereka melihat informasi, tanpa memihak urusan politiknya ya. Oke, jadi gimana kaum populis ini mendefinisikan informasi? Mereka pasti nolak pandangan naif tadi kan? Jelas nolak.
Menariknya, pemikir sayap kiri radikal zaman dulu kayak Karl Marx atau Foucault, sampai tokoh sayap kanan modern kayak Trump atau Bolsonaro punya landasan filosofis yang mirip soal ini. Buat mereka, kebenaran objektif itu nggak ada. Hah? Nggak ada kebenaran objektif? Terus kalau ilmuwan bilang bumi itu bulat atau karbon memanaskan atmosfer, kaum populis lihatnya gimana? Mereka lihatnya murni lewat lensa kekuasaan. Bagi mereka, informasi itu selalu jadi senjata buat kaum elit menindas rakyat biasa. Jadi pas ahli iklim nunjukin grafik suhu, orang populis nggak peduli sama metodenya. Mereka malah nanya, siapa elit global yang bayar riset ini buat narik pajak dari kita? Oke, saya coba jadi devil's advocate di sini ya. Emangnya salah bersikap skeptis sama institusi besar? Sejarah kan ngebuktiin institusi sering bohong. Kenapa mentalitas lakukan risetmu sendiri itu dianggap berbahaya buat peradaban? Nuntut transparansi itu wajib, tapi yang ditawarin populisme ekstrim ini bukan skeptisisme sehat, melainkan penghancuran kepercayaan jaringan. Kalau solusinya nyuruh tiap orang riset sendiri di internet, kita bakal lumpuh ngadepin krisis global. Kenapa lumpuh? Karena nggak mungkin satu orang duduk di depan laptop bisa ngukur keasaman Samudra Pasifik, ngebor es di Antartika, dan jalanin superkomputer iklim sendirian. Pengetahuan itu hasil kerjasama ribuan spesialis yang saling verifikasi. Ngerti saya. Kalau kita nolak institusi karena nganggep semua datanya cuma senjata elit, kita malah menghancurin jaringan kerjasama kita sendiri ya? Dan pas jaringan rasional runtuh, orang yang ketakutan bakal lari ke dogma agama kuno atau pemimpin karismatik yang teriak, cuma saya yang bisa nyelamatin kalian. Tanpa institusi yang bisa dipercaya, kita nggak mungkin bisa bikin regulasi buat ngontrol AI atau iklim. Ini beneran posisi yang bikin pusing sih. Pandangan naif gagal karena ada AI. Pandangan populis malah ngehancurin kerjasama. Terus kalau informasi bukan jaminan kebenaran dan bukan sekedar senjata, definisi informasi yang benar itu apa dong? Harari bilang, kita harus berhenti ngelihat informasi sebagai usaha buat mendeskripsikan realitas. Kita harus lihat dari apa yang dilakukan informasi itu buat menyatukan orang. Oh, ini waktunya masuk ke cerita yang paling epik dari buku ini nih. Kisah dari medan lumpur Perang Dunia Pertama. Anda harus dengar cerita soal Chair Army. Ya, merpati pos yang heroik itu. Bayangin situasinya. Tahun 1918, ada 500 tentara Amerika yang dijulukin Lost Battalion terjebak di belakang garis musuh di Perancis. Parahnya lagi, artileri Amerika salah koordinat dan malah nembakin pasukan mereka sendiri. Benar-benar mimpi buruk. Komandan mereka nulis pesan di kertas kecil, artileri kita nembakin kita sendiri, demi Tuhan hentikan. Kertas itu diikat ke kaki Chair Army, burung merpati pos mereka. Dan burung itu langsung diterbangkan ke arah tembakan musuh ya? Iya, dadanya tertembak, satu matanya buta, kakinya nyaris putus. Tapi dia berhasil sampai markas dalam 45 menit. Tembakan dihentikan, ratusan prajurit selamat. Nah, poin pentingnya di sini adalah Chair Army kan nggak ngerti bahasa Inggris. Betul, tulisan di kertas itu nggak punya makna kebenaran buat si burung. Tapi kertas itu adalah informasi murni yang bisa menggerakkan seluruh divisi militer. Anekdot yang brilian. Dan buku ini juga nambahin cerita dari jaringan mata-mata pro-Inggris bernama Nili di Timur Tengah tahun 1917. Ada tokoh namanya Sarah Aronson. Dia pakai kode rahasia apa? Sederhana banget, jendela rumahnya, jendela terbuka atau tertutup itu jadi kode buat kapal Inggris di lepas pantai. Buat warga lokal, itu cuma jendela kayu biasa. Tapi buat angkatan laut, itu intelijen. Kertas di kaki burung, jendela kayu. Mediumnya random banget. Malah lebih ekstrim lagi. Jaringan Nelini ini ketahuan gara-gara salah satu merpati posnya nyasar ke rumah perwira Ottoman. Perwira itu nggak punya kuncinya buat baca pesannya, tapi dia nggak perlu baca isinya. Kenapa? Bukannya pesannya rahasia? Karena fakta bahwa ada burung merpati pos di daerah situ, itu aja udah jadi informasi. Keberadaan burung itu ngebuktiin kalau ada jaringan mata-mata yang beroperasi. Wah, mind-blowing sih ini. Pesan yang nggak bisa dibaca adalah informasi, jendela kayu itu informasi, burung itu sendiri adalah informasi. Jadi, sintesis akhirnya apa dari Harari? Definisi sebenarnya dari informasi bukanlah upaya merepresentasikan realitas. Informasi adalah apa saja yang menghubungkan titik-titik menjadi sebuah jaringan. Apa saja yang menghubungkan titik-titik? Oke, biar saya cerna ini. Berarti, bintang-bintang di langit malam itu aslinya bukan informasi buat manusia kan? Cuma gas terbakar aja. Iya, secara fisik nggak ada maknanya. Tapi pas ada peramal kuno yang nunjuk bintang itu dan bilang, "Dewa marah,
ayo kita serang kerajaan tetangga. Dan ribuan tentara langsung siap tempur. Bintang itu langsung berubah jadi informasi, bukan karena ramalannya itu fakta ilmiah, tapi karena klaim itu berhasil menyinkronkan manusia buat bertindak bareng. Wow, berarti hal yang nggak punya nilai benar atau salah, kayak musik, mitologi, atau fiksi, tetap bekerja sempurna sebagai informasi ya? Betul, suara drum barisan militer itu nggak ngasih fakta tentang dunia, tapi dia menyinkronkan napas dan langkah puluhan ribu tentara. Informasi itu menempatkan manusia, information, dalam sebuah formasi. Itu dia intinya. Informasi adalah lem yang mengikat kita jadi satu organisme jaringan. Nah, kalau kita tarik semua obrolan ini ke kehidupan Anda sehari-hari, ini harusnya ngubah cara Anda ngerespons layar HP Anda. Ya, waktu lagi scrolling media sosial misalnya? Benar. Besok pas Anda buka sosmed, lihat berita politik yang bikin emosi atau video viral, ingat kalau algoritma nyadorin data itu bukan urusan apakah ini fakta atau hoax. Fungsi utamanya adalah buat ngehubungin Anda. Untuk masuk ke formasi mereka. Tepat. Data itu lagi berusaha ngikat perhatian Anda, merangsang emosi Anda, dan masukin Anda ke barisan yang sama bareng jutaan orang lain. Jadi jangan cuma tanya, ini benar apa enggak? Tapi tanyalah, formasi apa yang lagi saya masukin ini? Dan siapa yang diuntungkan? Dan diskusi ini juga ninggalin satu peringatan filosofis dari karya Harari sebelumnya, Homo Deus. Sains modern itu makin ngeliat kalau semuanya, dari DNA sampai pasar saham, pada dasarnya cuma aliran informasi. Iya, semua cuma data ya. Nah, kalau realitas kita cuma aliran data, dan kita sekarang nyerahin kendali informasi itu ke agen anorganik kayak AI di balik tirai silikon. Tunggu, apakah kita sebagai manusia berdarah dan berdaging ini pada akhirnya cuma bakal larut di dalam arus data itu? Itu pertanyaan besarnya. Apakah kita bakal tersingkirkan dan lenyap di telan derasnya aliran jaringan yang kita buat sendiri? Ini bukan fiksi ilmiah lagi. Ini arah evolusi kita. Coba deh Anda renungkan ini. Pas nanti ada algoritma yang tiba-tiba nyaranin konten selanjutnya buat Anda. Sesuatu yang bikin merinding, tapi ngasih pencerahan luar biasa. Baiklah, dengan pertanyaan penutup itu, kita sampai di ujung obrolan. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah meluangkan waktu dengerin sesi eksplorasi mendalam kita ini. Semoga ini bisa ngasih lensa baru buat Anda ya. Pastinya, jangan pernah berhenti kritis sama formasi yang Anda masuki, dan sampai jumpa di penjelajahan pemikiran kita berikutnya.